Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita balik lagi di podcast Megiwan. Hari ini kita kedatangan dua wanita cantik, gitu kan? Kita akan ngobrol-ngobrol sama dua wanita cantik ini. Mungkin kalian pengen tahu, gitu kan? Bagaimana sih pengalamannya atau cerita-ceritanya yang manis, yang pahit di PGRI, ya kan? Kita kedatangan kedua wanita cantik. Yang pertama Bu Herlina, ya kan, yang kedua Bu Suti gitu. Oke guys, sekarang kita tanya nih yang pertama sama Bu Herlina. Bu, Ibu tuh di PGRI itu sudah berapa lama sih, Bu? Ya, saya di PGRI sejak tahun 1986 ya. Jadi sudah hampir berapa? Tuh, tahun ya. Iya. Udah berapa angkatan tuh guys? Sudah berapa angkatan saya lupa. Mungkin salah satunya angkatan Bu Suti ya. Tapi Bu Suti kan jurusannya waktu itu manajemen bisnis, dan sini juga ada Bu Fani, ada Bu Suwana, ada Bu Dian, Ada saya juga, Bu. ada Pak Didi, ada Pak Yudi. Jadi intinya kalau saya mungkin sisa terakhir nih. Kalau kata anak ABG sekarang mah legend. Ya. Kalau kata orang tua mah sepuh. Saya udah 30, udah tahu lah perjalanan SMK PGRI sampai dengan hari ini saya melihat titik yang paling sempurna ya bagi saya, karena saya waktu itu mengajar di sini hanya 6 kelas, Oh gitu. hanya 6 kelas dengan 3 jurusan ya. Kalau waktu itu dengan perjalanannya Hanya 3 jurusan dulu ya. Dengan kepemimpinan mulai dari Pak Almarhum Ateng, ya. selanjutnya Pak Budi. Ada berapa banyak kepemimpinan? Saya sudah mengalami dengan 3 kepemimpinan dengan orang-orang yang hebat yang bisa membentuk karakter saya menjadi sekarang ini. Karena dalam perjalanan kita bekerja otomatis ada pasang surutnya ya. Jadi saya di sini dididik oleh beliau-beliau yang memang punya karakter pemimpin yang hebat sekali. Pak Almarhum Pak Ateng, Pak Budi Suroso, Pak Buniwa, itu membuat bagi saya pribadi, saya menjadi lebih tahu apa arti kerja, ya kerja tuntas, kerja cerdas, ya seperti itu. Itu mungkin yang ingat saya melangkah ke sini dulu cuma dari depan sampai kita masuk ke sini itu masih sepi Pak Yudi. Nah sekarang perkembangan waktu, alhamdulillah saya diberikan kesehatan, usia yang masih bisa perjalanan PGRI sampai dengan hari ini di titik yang bagi saya itu adalah sangat sempurna sekali. Seperti itu mungkin dengan guru-guru sekarang yang lebih hebat lagi, sehingga mengajarkan saya untuk ternyata ilmu itu tidak cukup dengan zaman saya. Ilmu itu berarti harus terus kita mengikuti perkembangan. Sehingga saya terbuka, anak sekarang berarti harus lebih hebat dengan guru-guru yang super hebat juga. Begitu guys. Jadi kalau orang tua berbicara seperti itu bijak, ya kan, lugas, ya kan. Sekarang kita balik ke Bu Suti nih. Beliau ini kebetulan kakak kelas saya dulu, gitu. Cuman memang jauh, gitu kan. Makanya saya manggilnya biasanya Mbak. Manggilnya Mbak. Gimana Bu Suti? Dari tahun berapa sih Bu Suti ini udah mulai masuk ke PGRI gitu kan, atau bisa diceritakan pengalaman waktu sekolah gitu kan, kemudian waktu menjadi guru gitu. Ya, saya gabung di SMK PGRI Satu Tangerang ini pada bulan Januari tahun 2008. Masih ingat ya bulannya? Masih ingat guys bulannya? Jangan gitu Pak ini tanggal kelahiran. Ya benar.
Iya. Coba kalau ditanya tanggal pernikahan. Iya, pasti kayak gitu. Terus. Januari karena saya waktu itu posisinya sedang menggantikan guru bahasanya berapa akuntansi kan dulu ngajar apa masuk kelas jurusan akuntansi ya? Pak Didi. Bukan yang killer. Paingan, ya. Saya itu menggantikan Pak Ingan. Dulu itu saya sekolah di PGRI itu ngambil jurusan manajemen bisnis. Saya lulus tahun 2000 dan ngambil kuliah ngambil jurusan akuntansi. Jadi saya gabung ke PGRI itu saya ngajar akuntansi. Kalau untuk pengalaman beda ini ya, beda jurusan dari manajemen bisnis ke akuntansi. ya. Itu sama dengan saya, Febri. Oh iya. Kalau saya kan kuliah jurusannya manajemen ya. Iya. Tapi ngajarnya lebih banyak di PTKP, rumah perkantoran. Ya kan nggak ada yang tahu ya. ya. Kita tidak keinginan kita ingin mengajar sesuai dengan jurusan. Tapi yang namanya pengalaman itu kan tidak hanya dari pendidikan aja, dari kita mengajar dan bertemu orang-orang itu sudah merupakan ilmu dan pengalaman buat kita. Gitu. Ya kalau secara pribadi saya nggak ada cita-cita menjalani atau mengambil profesi guru. Malah saya tuh pengennya kerjanya di perbankan, di bidang perbankan. Oh, berarti di bank. Ya, di bank. Tapi kan jarang. Mabuk dong. Teler. Ini sebenarnya ya. Terbatas di transisi, suruh geser ya. Saya dulu cita-citanya itu jadi sekretaris. Kayaknya kalau melihat sekretaris kayaknya kita beda aja. Tapi perjalanan waktu itu juga. Iya. Tapi sekarang jadi dulu di sekretaris. Ya benar, di jurusan sekretaris. Nah sama kayak tadi, walaupun saya nggak kerja di bank, tapi saya punya praktek usaha yaitu bank mini. Jadi masih nyambung lah. Nah gini guys, jadi PGRI itu dia punya namanya Bank Mini. Nah ini salah satunya ini Bu Suti ini atau Mbak Suti ini dia direkturnya guys. Coba gimana kurang oke tuh, ya kan? Langsung dia di posisi direktur Bank Mini. Tapi belum lanjut ke pertanyaan ke pengalaman kerja, Mbak. Kira-kira pengalaman waktu sekolah tuh gimana sih? Kita punya berapa mantan nih guys biasanya kan? Ayo dong, audien pengen tahu. Bukan kayak gitu, jangan disebutin. Jadi gimana pengalaman sekolah? Jadi waktu sekolah itu gimana sih? Kita kan pengen tahu nih anak-anak. Jadi Bu Suti ini salah satu ketua jurusan di AKL sama di BDP gitu kan. Jadi kan anak-anak AKL nih tahu nih, ya kan udah berapa angkatan tuh yang pengen tahu nih tentang Bu Suti gitu kan. Jadi pengalaman waktu sekolah gimana sih Mbak? Biasa aja pada umumnya. Ya. Karena dulu kan jurusan MB itu atau manajemen bisnis itu hanya 2 kelas. Dan pada masa saya sekolah itu lebih banyak Chinese-nya dibandingkan pribuminya. Benar. Jadi dulu tuh PGRI tuh guys, jadi banyak tuh 70% 30% ya. Malah pribuminya yang sedikit jumlahnya. Makanya pada saat pelajaran agama itu hanya orang saja yang datang. Dan yang nggak bisa kita lupakan ya setiap perayaan Imlek itu kita selalu mendapatkan kayaknya waktu bentar lagi Februari ya. Tapi kan sekarang saja. Iya benar. Pokoknya suka dukanya adalah waktu masa sekolah dukanya senang banget. Kan ibaratnya itu masa-masa SMA. Iya betul. Kan masa SMA kan masa yang paling indah kalau paling indah. Kayak gitu sih. Pokoknya saya tuh nggak nyangka bakal balik lagi ke kampus saya sendiri, nggak ada mimpi, nggak ada bayangan gitu. Tapi alhamdulillah ya namanya kita sebagai profesi guru, insya Allah itu amal jariah kita. Amin. Takdir. Ya, jadi takdir. Jadi bukan pertanyaannya juga sedikit. jadi dia ini udah mencoba kemana-mana, pengennya jadi perbankan, talent, tiba-tiba jadi guru kayak gitu. Oke, selanjutnya pesan nih buat anak-anak nih kan, walaupun sekarang pandemi, untuk mereka lebih giat belajar lagi, bagaimana nih penyampaian dari Bu Erlina deh, gitu kan berdua.
kita tidak boleh mengingkari bahwa yang namanya pandemi ini kita sudah berjalan hampir 10 bulan ya. Nanti di situ awal-awal mungkin kita, aduh nyaman banget, aku sekolah di rumah, aku bisa sambil ini, tapi kenyataan yang kita hadapi tidak sama. Karena tetap kita harus menjaga agar kondisi kita ini selalu fit. Yang paling utama mungkin jangan selalu melupakan doa setiap pagi. Kita menerapkan protokol kesehatan, kita harus siap menghadapi karena kita tidak mungkin bisa lari di manapun selalu itu kan tetap kita akan menemukan virus ini betul. Intinya kita jaga jarak, pakai masker, hati yang paling bolehnya tetap menggunakan masker ya, tanpa masker pun mungkin kita mau udah tahu. Kalau udah nyebutin nama Bu Suti mereka sudah tahu. Iya, pasti nih audiensi pasti udah tahu siapa Bu Erlina, kayak gimana orangnya Bu Erlina. Inilah saya dengan segala kekurangan dan kelebihan saya karena sebagai manusia, walaupun ada kelebihan tetap ada kekurangan. Intinya kita tinggal menikmati dengan baik. Nah, selama masa pandemi ini terus semangat, ya terus semangat, terus berjuang, belajar di rumah, dimanapun yang namanya belajar tetap akan sama. Tergantung dari niatnya. Mau di sekolah kalau niatnya juga nggak mau belajar tetap aja. Di rumah niatnya mau belajar apapun dengan fasilitas yang ada. Karena SMK PGRI ini selalu berniat atau selalu ingin membantu anak-anakku yang ada di rumah. Kita membuat sekolah ini dengan pembelajaran, dengan guru-guru yang hebat, dengan orang-orang IT yang hebat. Hingga sampai dengan detik ini, pada hari ini saya dengan Bu Suti bisa kita ngobrol ya. Ini pengalaman saya yang tidak akan saya lupakan. Ya, Pak Yudi, karena saya ini tinggal 4 tahun lagi ya. Ya kan? Saya tinggal 4 tahun lagi mengajar insya Allah di SMK PGRI. Tapi hari ini saya bahagia banget. Saya diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol kita. Ngobrol santai. Jadi saya masih bisa berkesempatan. Pada intinya, yuk anak-anakku tetap semangat. Apapun tidak ada yang ngeluh-ngeluh. Enggak ada pulsanya, enggak gini, SMK PGRI terus akan mendorong kalian untuk menjadi orang-orang yang hebat. Ya. Terima kasih. Oke guys, nih jadi Bu Erlina ini selain dia mengajar di LTKP juga, dia juga sebagai kepala TU gitu kan. Jadi semua persuratan yang masuk yang keluar ya itu atas rekomendasi beliau gitu. Nah sekarang ke Bu Suti nih, gimana Bu Suti untuk pesannya buat anak-anak yang lagi belajar di rumah nih online nih, karena suara yang malas gitu kan. Ya. Jujur ya, selama masa pandemi dan sebelumnya itu ada perbedaan banget di kalau kita belajar sama psikologis anak Erlina ya. Sebelum masa pandemi ya kalau ada anak yang seperti tadi ya semangat belajar, yang nggak semangat belajar ya gitulah gitu ya, dengan yang ada di rumah pada saat tatap muka. Tapi saya tuh berharapnya ya kami semua guru-guru SMK PGRI 1 Tangerang mengimbau kepada anak didik kami ya supaya selama masa pandemi ini kalian tuh harus tetap semangat belajar. Semangat ya, Gak boleh malas-malas. Kan kalian tahu sendiri yang namanya hidup itu penuh dengan perjuangan. Gak ada yang serba instan. Jadi untuk proses belajar mau gimana tuh seperti tadi yang dibilang sama Bu Erlina, kalian harus tetap semangat demi kesuksesan kalian di masa depan. Ya intinya ibu gitu kan, alumni kalian atau kakak kelas gitu kan, ya ibu alhamdulillah menjalani profesi sebagai guru. Nah itu insya Allah berkah bagi ibu sendiri. Amin. Banyak alumni juga kan, mana nyangka gitu kan. Dulu kan jurusan akuntansi ya. Betul. Tapi ngajarnya ngajar apa Pak? Saya ngajar apa? Kayaknya udah mulai nyambung. Udah banyak yang nyambung guys. Ya jadi
saya juga dulu beralumni gitu, alumni di PGRI 1 gitu, jurusan akuntansi. Ya sekarang aja Semuanya kayak gitu. fisika. Tapi insya Allah ya apapun yang kita jalani selalu berkah dan tetap semangat belajar dimanapun. Kalian nggak boleh putus semangat ya. Terus jangan dibawa alasan masa pandemi untuk berharap malas-malasan gitu ya. Karena untuk sukses itu kalian sendiri yang menentukan. Gitu. Kalaupun memang kita boleh memilih, kita memang lebih suka Pak Yudi Iya. ketemu anak-anak. Lebih suka mengajar ya Bu ya, tetap Bisa muka. kita tatap muka langsung karena di situ kita bisa berinteraksi dengan anak-anak. Iya. Tapi yang namanya hidup kan ya kita harus jalani. Gitu. Jadi harus kuat aja. Kuat apapun yang terjadi kita harus kuat ya begitu ya. Oke guys, satu terakhir Bu, satu kata buat PGRI 1. Bu Erlina dulu. Satu kata buat PGRI 1. Sukses. Saya bangga menjadi guru SMK PGRI. Enggak, menjadi PGRI. Ya, satu kata buat PGRI 1 buat Bu Suti. Hebat, ya PGRI 1 hebat. Oke guys, hari ini kita cukupkan obrolan santai podcast di SMK PGRI 1 bareng dua wanita cantik ini, yang satu Bu Erlina, yang satu Bu Suti. Walaupun beda generasi ya mereka tetap semangat, mereka tetap bangga menjadi guru SMK PGRI 1. Oke. Next, kita akan ketemu lagi dengan bintang tamu yang lain, ya kan? Guru-guru yang lain, kita ngobrol bareng santai lagi, ya kan? Sampai jumpa, bye-bye. Stop recording.